for my own oasis. So close I can taste this, the fear that love alone erases. So I'm back to the basics, I figure it's time I face this. Time to take my own advice, love alone is worth the fight. Love alone is worth the fight. And I never thought I'd come to this, but it seems like I'm finally feeling numb to this. The funny thing about a name is you forget what the reason you were playing the game is. And it's all an illusion, a 21st century institution. And so I'm headed down the open road unknown. Here we are, here we go. Saya lahir tahun 1955 di sebuah kampung yang namanya Lubuk Alung yang sering disingkat orang LA gitu. Tahun 2011 dapat penghargaan dari Ratu Elizabeth Inggris. Saya dikasih gelar Panglima dan Beckham itu officer, jadi anak buah dari Panglima. Tapi kalau Islam Indonesia, yaitu Islam yang sudah istilah saya itu embedded. Kalau soal toleransi, ya Anda nggak usahlah mengajari Indonesia. Saya bisa menunjukkan fakta, menunjukkan bukti bahwa Indonesia itu, masyarakat Indonesia jauh lebih toleran dari masyarakat Eropa. Dalam perjalanan saya itu saya bisa membandingkan Indonesia dengan negara-negara yang lain itu. Disitulah saya merasa selalu bahwa kita memang harus bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Ini adalah program Saksi, Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Pemirsa, hari ini kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan Pak Azumardi Azra. Ketika ketemu kok wajahnya agak serem gitu, ternyata saya jadinya agak down juga sih. Ini bisa apa enggak ya di interview gitu. Oh ternyata setelah kita tunjukkan sampel-sampel acara kita itu seperti apa, kita tunjukkan tokoh-tokohnya itu siapa saja, ternyata beliau open sekali. Pada dasarnya beliau adalah memang orang yang sangat ingin berbagi ilmunya. Ya, yang surprising sekali dari Pak Azumardi Azra itu ternyata beliau adalah seorang bangsawan di Inggris. Jadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia karena bahkan Pak Azumardi ini adalah orang pertama di luar negara persemakmuran Inggris yang memiliki gelar kebangsawanan yang setara dengan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson. Beliau ini pernah menjadi rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta dan merupakan sosok yang sangat inspiratif, bukan hanya karena buku-buku dan juga pemikiran-pemikiran yang beliau tulis, tetapi sosok beliau dari perjalanan hidup yang betul-betul sangat kami harapkan bisa menginspirasi Anda. Inilah program Saksi, Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Ini adalah program Saksi, Satu Kamera Sejuta Inspirasi, dan pemirsa, hari ini adalah kebahagiaan kami kembali karena bisa langsung berjumpa dengan Prof. Azumardi Azra, dan kami akan mencoba menggali inspirasi sebanyak mungkin dari beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Kabar baik, alhamdulillah. Baik, saya terima kasih sekali Prof. Azumardi Azra sudah meluangkan waktu sedikit buat kami, mudah-mudahan cukup banyak. Nah, ini Prof. Azumardi Azra kan sudah terkenal dengan bukunya, pemikirannya. Tidak banyak orang yang terlalu mengerti cerita hidup dari seorang bangsawan Inggris ini berarti ya, karena punya gelar seperti Sir Alex Ferguson ini. Mohon dibagi sedikit Prof, cerita hidup tentang Profesor Azumardi Azra di masa muda. Ya, kalau cerita waktu kecil sih mungkin agak tipikal umumnya rakyat Indonesia lah, zaman-zaman pasca kemerdekaan ya. Saya lahir tahun 1955 di sebuah kampung ya namanya Lubuk Alung yang sering disingkat orang LA gitu. Datang dari LA ya, maksudnya itu bukan Los Angeles tapi Lubuk Alung gitu, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat gitu. Dari keluarga yang ya boleh dibilang santri lah gitu ya. Ibu saya guru agama, ayah saya pedagang kecil, tukang batu, tukang kayu juga gitu. Dengan keluarga besar, 6 anak ya, kemudian tambah 2 saudara sepupu, kemudian tambah 2 saudara seayah begitu. Jadi keluarga besar dengan kehidupan yang susah gitu. Jadi
Saya masih ingat tahun-tahun masih di kampung waktu SD tahun-tahun 65-an begitu ya. Akhir-akhir pemerintahan Presiden Soekarno, ya saya pernah antri cari beras campur jagung itu yang namanya bulgur gitu ya. Susah makan itu, dan kita keluarga dulu ya nasi panas-panas dimakan, dikasih minyak kelapa itu, dikasih garam, itu saja yang dimakan. Ditambah kalau ada telur, ya telur dikasih parutan kelapa, dikasih cabai, digoreng sehingga jadi besar, dan itulah yang kita makan sama-sama. Jadi susah sekali kehidupan pada waktu itu. Mungkin generasi kita sekarang ya harus bersyukur banyak-banyak lah. Walaupun ada kesulitan di sana sini, ada dolar yang melonjak-lonjak gitu ya beberapa hari ini, tapi ya secara umum kehidupan kita jauh lebih baik. Tidak ada lagi antri makanan, gizi anak-anak kita juga lebih bagus, sehingga anak-anak kita generasi 80-an, 90-an ini ya badannya lebih besar gitu. Kalau kita lihat pemain sepak bola kita ya lumayan tidak kecil-kecil lagi kecil-kecil amat gitu ya. Jadi memang ya dari keluarga itulah ya saya datangnya, dari kesulitan hidup seperti itu. Tapi kedua orang tua saya, baik ayah saya maupun ibu saya yang keduanya sudah almarhum, itu sadar betul pentingnya pendidikan gitu, sehingga semua anaknya itu tamat sarjana ya, berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana di berbagai bidang gitu. Nah, saya sendiri setelah tamat dari PGA di PGA Negeri di Padang ya terus ke Ciputat, ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 76 dan selesai tahun 82 doktorandesnya gitu. Nah, dari situlah, tapi sejak saya memang di kampus saya sudah menjadi aktivis. Pernah jadi ketua umum Senat Mahasiswa, pernah juga memimpin demo melawan pemerintahan Pak Harto waktu itu, sehingga kemudian kampus digebuki oleh kata orang, katanya pasukan dari Diponegoro gitu ya, Kodam Diponegoro datang ke kampus menggebuki. Saya ada di situ, saya memimpin, dan kemudian saya berhasil lari karena digebukin Pak Rektornya waktu itu, Profesor Harun Nasution, dinaikkan ke truk gitu kan, sehingga kemudian digebuki dan rumah sakit di sekitar kampus itu penuh. Rumah sakit Fatmawati, Pertamina, dan beberapa rumah sakit yang lain itu penuh sama mahasiswa dan mahasiswi, dosen-dosen digebuki gitu. Jadi memang sangat represif gitu. Dan saya sendiri kemudian pada waktu itu berhasil luput dari kekejaman tentara itu, yang lagi-lagi konon katanya dari Kodam Diponegoro yang satu-satu palang begitu ya, yang masih sangat galak gitu. Saya sendiri kemudian akhirnya ya ditahan juga gitu, ditahan dan kemudian ditahan di markas CPM gitu di Guntur dekat Pasar Rumput di Jakarta. Jadilah itulah riwayatnya. Jadi saya memang aktivis, juga kemudian aktif di dunia kewartawanan dari tahun 78 sampai 1985 sebelum saya pergi sekolah S2 dan S3 ke Amerika. Saya masih aktif sebagai wartawan, menulis di koran, bukan hanya sekedar wartawan, tapi juga saya menjadi penulis artikel mulai dari koran Merdeka ya, Merdeka BM Dia, sampai kemudian Kompas, terus menerus sampai sekarang ini. Nah, memang saya termasuk orang yang beruntung ya, banyak bergerak di dalam bidang bagaimana penguatan toleransi, pluralitas, kebinekaan gitu. Hubungan antar agama yang lebih damai, yang lebih baik, saling menghormati, dan bukan hanya antar agama, juga intraagama di dalam Islam sendiri harus saling menghormati meskipun ada perbedaan. Sehingga kemudian saya memang pernah mendapat 2 penghargaan. Tahun 2005 mendapat dari pemerintah Indonesia, Presiden SBY, Bintang Mahaputra Utama gitu. Dan dalam hal ini Bintang Mahaputra itu adalah dianugerahkan karena menurut mereka jasa-jasa saya di dalam modernisasi pendidikan Islam, yaitu perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi universitas dengan fakultas-fakultas yang lengkap, tidak hanya fakultas-fakultas keagamaan tapi juga fakultas yang sering kita sebut sebagai ilmu umum, termasuk fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, ekonomi dan bisnis dan seterusnya itulah. Jadi saya mendapat itu, dan kemudian tahun 2011 dapat penghargaan dari Ratu Elizabeth Inggris, Commander
of the Order of the British Empire, jadi panglima dalam tatanan kerajaan Inggris ya. Bapak adalah orang pertama di luar Commonwealth, di luar negara persemakmuran, karena Indonesia itu kan walaupun Raffles pernah ke sini tapi dalam waktu singkat ya, cuma beberapa tahun, sehingga Indonesia itu tidak termasuk anggota persemakmuran, yaitu negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggris gitu. Nah, memang satu hari Dubes Inggris di Jakarta menelpon saya gitu, bukan menelpon, sebetulnya kebetulan ketemu di Hotel Mandarin dalam satu acara resepsi pemerintah Inggris begitu, saya lupa apa acaranya, dan kemudian dia bilang besok saya menelpon Anda. Oke, saya bilang oke, nanti saya senang sekali dapat telepon dari Yang Mulia Dubes gitu. Besoknya memang dia telepon, dia bilang bahwa pihak kerajaan sedang berencana memberikan gelar kebangsawan kepada Anda. Apa itu? Saya bilang, dia bilang CBE, Commander of the Order of British Empire, panglima dalam tatanan kerajaan Inggris. Apakah Anda bersedia? Ya saya bilang, ya saya tentu saja sangat bersedia, karena ini satu anugerah yang tidak terduga, meskipun saya belum terlalu paham apa itu maksudnya gitu. Pokoknya saya bersedia, karena memang ini perlu ditanya, kata Dubes. Nanti kita berikan, tapi kemudian orangnya tidak mau menerima karena berbagai alasan begitu. Jadi kita harus cek dulu gitu. Saya bilang saya bersedia gitu. Oke, kalau begitu kita laporkan kepada Ratu bahwa Anda bersedia gitu. Terus setelah itu saya suruh cek di internet sama putra saya, apa sih CBE itu? Dia cek di internet, wah ini gelar kebangsawanan begitu yang tinggi. Anak saya, putra saya yang paling sulung, namanya Rausan Fikir, bilang wah ini ayah jadi komandannya, jadi panglimanya David Beckham. Karena David Beckham itu gelarnya di bawah adalah Officer of the British Empire, yaitu perwira ya, perwira dalam tatanan kerajaan Inggris. Jadi saya dikasih gelar panglima dan Beckham itu officer, jadi anak buah dari panglima ya, perwira lah gitu ya. Karena apa itu Pak? Nah, saya kemudian tanya gitu, ya dia bilang, kata Dubes, dan kemudian saya lihat juga ada surat keputusan dari SK-nya dari Ratu itu, memang pertimbangannya saya dianggap berjasa dalam peningkatan hubungan yang lebih baik antar peradaban, intercivilizational istilahnya, dan interreligious gitu. Jadi berperan memberikan kontribusi yang penting di dalam peningkatan hubungan yang lebih damai, lebih harmonis antar peradaban dan antar agama gitu. Itu alasannya. Memang saya tanya juga sama Dubes, ini gimana ceritanya saya didapat anugerah ini? Dia bilang ini tim Ratu sendiri yang mengadakan survei, mencari gitu. Jadi ini tidak bisa diusul-usulkan. Jadi kalau Anda misalnya punya orang yang menurut Anda itu pantas diusulkan, itu nggak bisa diusulkan. Ya ini betul-betul tim Ratu sendiri yang nyari, kita sendiri pun juga bahkan nggak tahu, dia bilang. Kita hanya tahu diminta tolongi oleh pihak kerajaan supaya ngecek apa orang ini bersedia atau tidak gitu. Itu aja tugas saya, dia bilang begitu. Jadi itulah ceritanya saya mendapatkan gelar CBE itu. Everybody's watching you now. Everybody waits for you now. Ya, begini, jadi ada suatu filosofi sederhana yang saya coba. Jangan pernah percaya kepada kegagalan. Jangan pernah percaya kepada kegagalan. Ambisi untuk maju, semangat untuk berkembang itu mengalahkan capaian, karena terus tumbuh semangat dari dalam dirinya.
Endang. Dari mana? Biasa dari perpustakaan. Kenalin, ini guruku. Oh, Hello, my name is Tabitha. Namanya Miss Tabitha. oh, Dia dari Amerika. namanya Miss Tabitha dari Amerika. Now you, my name is. My name is Hafid. Good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good. My name is Endang. My name is Tabitha. My name is Hafid. Nice to meet you. Ya, acara Anda ini kan anomali pers namanya. Karena setahu saya pers ini terutama 20 tahun terakhir ini hampir tidak pernah berpikir apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia, oleh masyarakat, oleh bangsa. Nah, acara Anda ini memikirkan itu. Yang umumnya pers dengan kapitalisasi informasi dan macam-macam itu yang dipikirkan adalah apa yang laku dan menguntungkan bagi industri. Tapi mereka tidak terlalu ingat bahwa ada yang berbeda yang diperlukan oleh manusia, baik dalam konteks kemanusiaan, kebudayaan, kenegaraan, politik, keagamaan, kan ada berbagai konteks. Sehingga itu tercermin dari pilihan-pilihan apa yang akan di covernya, sistem rubrikasinya kan tercermin beda sekali dengan zaman tahun 70-an 80-an. Nah, acara Anda ini seperti oase yang masih Anda menemukan manusia dan manusia menemukan dirinya di dalam acara Anda. Kan selama ini manusia itu tidak diingat, yang diingat itu caleg, artis, selebritis, menteri, presiden, itulah. Tapi tidak dengan titik berat kemanusiaan, titik berat rohani, titik berat kebudayaan, kan tidak ada. Ya mudah-mudahan Anda bisa bertahan, karena ini sebenarnya pelanggaran serius terhadap ideologi pers yang sekarang berlangsung. Anda kan tidak berpedoman pada bad news is good news. Anda kan mencari apa yang kira-kira dibutuhkan beneran oleh pikiran dan hatinya manusia, dan itu tidak difikirkan oleh kapitalisme. Kapitalisme memikirkan saya laba yang bagaimana, saya laba dari mana, saya dapat. Nah, maka mereka menyangka-nyangka terhadap kehidupan, menyangka terhadap ini, tokoh itu, kejadian ini, mereka sangka ini payu, ini gak payu, ini marketable, ini tidak marketable. Ada yang benar, banyak yang salah juga. Saya tidak termasuk ada di dalam dunia pers, tidak ada dalam dunia publikasi, sudah 20-an tahun. Ya ada sekali-sekali lah, 1% dari kegiatan saya lah. Dan alhamdulillah saya marketable kok saya. Bahkan tanpa saya ingin memasarkan diri, dan saya tidak mau memasarkan diri, dan saya bukan ingin laku hidup ini gitu loh. Seandainya saya ini laku, saya tidak mau berjalan karena saya mau laku atau karena saya laku, tak mau saya. Saya berjalan karena seperti Anda, karena ada yang memanggil saya dari hati manusia, ada yang memanggil saya dari pikiran manusia, terus mereka membentuk satu formulasi pertemuan atau acara atau pemanggungan atau apapun. Mudah-mudahan satu kamera apa mas? Sejuta inspirasi. Sejuta inspirasi. Sebenarnya inspirasi sejuta tidak cukup, semuanya harus tidak terbatas.